Tampak jelas bahwa ia masih belum begitu puas mengingat posisinya masih berada jauh di bawah Itoshirin, bahkan di bawah Kaiser yang saat itu juga dijelaskan jika dirinya saat ini juga mendapatkan tawaran baru dari La Real aka Real Madrid sebesar 320 juta yen. Isagi yang sudah muak selalu berada di bawah para monster seperti Rin dan Kaiser nampak mulai bertekad untuk merebut tahta mereka berdua sebagai pemain terbaik di dunia ke depannya. Kemudian pada pertandingan selanjutnya dari jadwal yang diumumkan oleh Ego Jinpachi, diketahui akan digelar laga antara tim PXG melawan FC Barca dan tim Main Saint City akan melawan tim Uber dalam lanjutan Liga Neo Egois beberapa hari ke depan. Di sini mengingat tim Bastard Munchen telah memainkan 3 laga dari total 4 laga yang dimainkan dalam Liga Neo Egois, maka hal ini pun lantas memberi banyak waktu istirahat untuk para pemain Bastard Munchen mempersiapkan diri guna menghadapi laga terakhir melawan tim PXG. Tampak para pemain Bastard Munchen khususnya para punggawa Blue Lock sendiri sedang mencurahkan segala usaha mereka berlatih sembari berbincang mereview performa individu setiap pemainnya. Yori pun di sini lantas membahas tentang bagaimana media sosial dibuat heboh dengan berita tentang kehebatan Isagi bermain untuk tim Bastard Munchen saat ini. Mereka menyebut jika Isagi adalah pemain masa depan bagi Bastard Munchen dan sekaligus akan menciptakan duet maut lini serang bagi tim asal Jerman ini saat berduet dengan Michael Kaiser di sana. Jika keduanya berhasil saling memahami dan menyelaraskan permainan dalam satu lapangan yang sama, maka dapat dipastikan baik Isagi ataupun Kaiser berpotensi menciptakan duo maut terbaik di dunia mengalahkan sosok Noel Noah sekalipun. Merasa jika hal itu mustahil terjadi mengingat keduanya saling bermusuhan, bahkan saat menjadi rekan satu tim di lapangan, Isagi pun langsung berteriak tak terima jika namanya saat ini malah disanding-sandingkan dengan sosok Michael Kaiser. Namun menariknya, di saat bersamaan, para pemain lain juga tampak termotivasi untuk menambah waktu latihan mereka guna juga bisa bersaing dalam perebutan ranking 23 pemain teratas yang sejatinya akan menjadi skuad masa depan timnas Jepang ke depannya. Dimana dengan pemikiran inilah Igaguri yang sampai saat ini masih belum terpilih untuk dimainkan dalam skuad Bastard Munchen tampak mulai mendekati Isagi guna meminta saran darinya. Igaguri mulai bertanya pada Isagi tentang bagaimana cara agar dirinya terus bisa bertahan dan dipilih untuk dimainkan, mengingat sampai saat ini dirinya masih belum memiliki penawaran satupun dari tim-tim dunia akibat dirinya tak dipilih dalam skuad utama tim Bastard Munchen. Sembari bergelimang air mata, nampak jelas bahwa Igaguri saat ini semakin frustrasi dengan keadaan di saat para pemain lain sudah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri mereka layak bersaing di fasilitas Blue Lock. Walaupun Isagi sebenarnya sempat bingung akan memberikan saran seperti apa untuk membantu Igaguri, namun beberapa saat kemudian Isagi mengatakan jika apa yang perlu Igaguri lakukan saat ini adalah untuk fokus pada tujuan jangka pendek saja ketimbang tujuan-tujuan lainnya. Isagi meminta pada Igaguri untuk mengejar tujuan tersebut semaksimal mungkin, mengingat hal itulah yang sejatinya terus menjadi pondasi dasar bagi setiap ego yang dimiliki mereka. Tak ingin mewarisi kuil keluarganya adalah salah satu ego yang dimiliki oleh Igaguri saat ini, dan Isagi mau agar ia tidak melupakan hal itu sedikit pun guna bisa dijadikan trigger bagi perkembangan Igaguri ke depannya. Seakan mengerti dengan apa yang disampaikan Isagi, Igaguri pun lantas mulai berterima kasih atas saran yang telah Isagi berikan pada dirinya. Bahkan sembari memuji bahwa Isagi memang pantas menjadi pemain dengan harga 100 juta yen, raut wajah Igaguri pun mulai berubah cerah seakan menandakan bahwa saat ini dirinya telah bertekad untuk terus maju, entah sesulit apapun rintangan yang akan ia hadapi. Sementara itu, di fasilitas pelatihan Blue Lockman,
Tampak Michael Kaiser yang masih saja depresi setelah kalah dari Izagi terus saja mencurahkan kekesalannya tersebut dengan berlatih keras mempertajam tendangannya. Walaupun sebenarnya niat awal Kaiser telah tercapai untuk mendapatkan tawaran dari klub lain sehingga ia memiliki kesempatan pergi dari tim Bastard Munchen yang berada di bawah kuasa Noel Noah. Namun hal itu masihlah belum cukup bagi Kaiser untuk pulang begitu saja ke Jerman setelah menelan kekalahan telak dari sosok Izagi Yoichi. Melihat kekesalan di mata Kaiser itu pun, Ness percaya jika Kaiser akan mampu melampaui rintangan apapun yang menjadi penghalang. Mengingat dirinya lah sosok penting yang mengajari Ness tentang tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan baginya di masa lalu. Dalam sebuah flashback, Ness yang merupakan keturunan dari ilmuwan tampak selalu dipandang rendah oleh keluarganya sendiri setelah dirinya sangat menyukai hal-hal tabu seperti sihir. Bahkan ayahnya sendiri pun mengatakan jika orang bodoh seperti Ness yang sangat mempercayai kemustahilan sangat tak dibutuhkan di rumah mereka yang notabene adalah keturunan ilmuwan dengan pemikiran realistik. Di mana akibat hal ini, Ness selalu saja merasa dikucilkan dan terabaikan dalam keluarganya tanpa mendapatkan dukungan apapun dari mereka. Namun sampai di satu momen ketika Ness kecil menonton secara langsung sebuah pertandingan bola, ia mulai tersadar ternyata sepak bola adalah sebuah sihir dan para pemainnya pun merupakan seorang penyihir saat bermain di lapangan. Lantas dari sinilah Ness akhirnya terus berlatih menekuni sepak bola terlepas pandangan buruk dari keluarganya sendiri atas dirinya. Lambat laun hasil kerja kerasnya itu pun nyatanya sukses membawa Ness terus melangkah maju hingga akhirnya membuat Ness mendapatkan perhatian dari pemandu bakat yang lalu mengundangnya bermain trial di Akademi Bastard Munchen. Ness meyakini jika ia bermain baik dalam trial tersebut, maka dapat dipastikan dirinya akan selangkah lebih maju untuk bisa menjadi penyihir di lapangan seperti apa yang telah lama ia cita-citakan. Ness bertekad akan bermain baik supaya bisa terpilih bergabung ke dalam tim terkuat Jerman saat ini, yakni Bastard Munchen. Sayangnya walaupun diperlihatkan Ness mampu bermain luar biasa melakukan dribble melewati pemain lapis kedua tim Bastard Munchen, tapi hal itu masih belum cukup untuk membantu Ness terus mengalirkan bola di saat tak ada seorang pun pemain dalam timnya yang merespon pergerakannya. Keadaan pun juga tambah diperburuk dengan kedikdayaan para pemain lapis kedua Bastard Munchen dalam hal mengantisipasi serta melakukan counter untuk membuka keunggulan mereka. Ness tersadar meski dirinya saat ini mampu mengimbangi teknik serta kreativitas para pemain Bastard Munchen dalam pertandingan. Namun jika dari segi taktik, koordinasi permainan, serta transisi, maka para pemain Bastard Munchen benar-benar berada dalam level yang sangat berbeda dari dirinya. Ness mulai patah semangat, ingin sekali menyerah saja melihat kedikdayaan permainan para lawannya saat ini di lapangan. Namun tepat di saat Ness akan menyerah, sosok Kaiser pun tiba-tiba datang menghampiri Ness sembari berkata untuk tak menyerah akan sebuah kemustahilan. Kaiser meminta pada Ness untuk menyingkirkan saja perasaan menyerah akan sesuatu agar dirinya bisa terus bergerak maju menggunakan talenta atau bakatnya dengan baik. Kaiser mengakui jika para pemain Bastard Munchen memang hebat dalam mengeksekusi taktik permainan mereka. Namun di sisi lainnya masih ada kelemahan yang mampu mereka berdua manfaatkan untuk menciptakan celah membongkar pertahanan lawan. Kaiser menilai jika para pemain Bastard Munchen hanya mengikuti rencana dengan persentase mencetak gol lebih tinggi dan tak ada satupun pemain dalam tim mereka yang benar-benar kuat. Di mana berdasarkan hal itulah Kaiser lantas mengajak Ness untuk menjadi pembuka jalan baginya, memanfaatkan dribble serta kreativitas Ness dalam mengalirkan bola. Benar saja sesaat kick off dimulai kembali, baik Kaiser ataupun Ness langsung melancarkan aksinya coba mengobrak-abrik pertahanan solid tim Bastard Munchen. Mengandalkan kemampuan dribble Alexis Ness yang sangat luar biasa serta kreativitasnya untuk mencari ruang kosong guna membuka peluang. Dan ditutup dengan tendangan keras nan cepat yang diletakkan Kaiser sesaat setelah menerima umpan dari Ness di luar kotak penalti.
Nyatanya hal itu mampu membawa keduanya mencuri skor dari para pemain profesional tim Bayern Munchen. Bahkan puncaknya keduanya pun mampu bermain sengit, memberikan perlawanan yang sangat baik sehingga membuat Kaiser dan Alexis Ness akhirnya dipilih masuk ke dalam Akademi Bayern Munchen. Di mana dari sini jugalah keakraban keduanya terjalin bak seorang raja dengan pelayannya. Bagaimana tidak, Ness sendiri benar-benar sangat menghormati Kaiser, mengingat Kaiserlah satu-satunya orang yang telah mengajarkan apa itu artinya kemustahilan bagi seseorang yang selama ini hidupnya dipandang rendah oleh orang lain, khususnya keluarganya sendiri. Kemudian setelah kenangan demi kenangan yang diceritakan itu pun, di saat Ness kembali ke ruangannya, tampak Kaiser malah mencekik lehernya sendiri sehingga membuat Ness makin panik mengapa Kaiser malah melakukan tindakan bodoh semacam itu. Namun belum sempat berkata-kata, dengan perasaan gembira Kaiser mengungkap jika ia telah sepenuhnya menemukan sebuah cara untuk membalas dan menghancurkan Isagi Yoichi. Dengan senjata barunya tersebut, Kaiser yakin akan mampu membalikkan keadaan sekaligus menghilangkan rasa frustrasinya tersebut pada sosok Isagi.